Ya, halo guys, kembali lagi bersama aku Eka ya atau Winar Eka Cunda Martin, biasa dipanggil Watch Martin. Ya, kembali lagi di channel ini kita akan membahas bagaimana aktor itu sendiri. Aku mendapat materi ini kemudian dari temanku sendiri sih yang lumayan deket denganku dan dia pernah main di film yang ya cukup besar lah untuk namanya ya. Cuma saat ini dia belum tayang filmnya. Dan aku melihat cara dia untuk gimana olah tubuh, olah suara, dan juga masuk ke dalam karakter atau skrip naskah itu yang sudah disediakan. Kita bahas melalui olah tubuh dulu. Ketika kita mempergerakkan ya atau memperagakan sesuatu nih, misal contohnya menjadi seorang manajer, yang dilihat adalah bagaimana keseharian dia sebagai seorang manajer hotel. Ya, mungkin aja kita ngambil manajer hotel. Plus, kita harus melihat ada beberapa on point property yang menjadi bahan kita sebagai olah seorang manajer itu harus apa sih? Harus rapi kah? Harus apa kah? Itu yang kita perlu lihat. Dan benar, kita harus mengantisipasi itu mungkin salah satunya di tangan. Di tangan kita bisa berikan adalah jam tangan yang mana kita bisa melihat caranya dia berduduk di tempat duduk di kursi itu seperti apa. Kalau duduk kita bisa melihat yang ada jamnya. Nih, jadi buat sendehan ya, sendehan badan gitu ya. Kita bisa melihat kalau bawa barang lain yang dilihatin tangan yang bawa barang, ini juga dilihat dari role model seseorang. Gimana caranya dia memperagakan tubuhnya. Ketika kaget itu gak melulu soal tangan ikut gerak. Jadi kayak yang enggak itu enggak ya, tapi cuma pakai mata juga bisa mengekspresikan kaget. Kayak misal kan tadi kan kaget yang menggunakan tangan, tangan ikut gerak gitu kan enggak ya, yang gitu enggak, tapi kita bisa menggunakan ekspresi. Misal kamu ditolak. Nah, itu kan bisa kan? Kita menggunakan ekspresi mata kita sebagai olah dari perasaan tubuh kita untuk mendeskripsikan daripada skrip itu gitu ya. Dan kita perlu lihat juga nih, ada hal-hal yang mana sangat intens kita perlu perbaiki, yaitu suara. Udah bagaimanakah kita mengekspresikan suara untuk tuntunnya itu jelas dan tidak terlalu cepat dalam melafalkan dialog itu sendiri. Terus ada gerak dadakan ini menambah kenyamanan dalam berakting. Itu menandakan bahwa kamu nyaman dalam mendalami peran tersebut. Mata kurang fokus itu bisa diperbaiki dengan cara kita fokus pada dalam bicara atau kembali lagi pada keenjoyan kita dalam memerankan peran dari skripnya. Bahkan aku pernah belajar dari Clara Bernadette ya, aktris yang cukup viral di Indonesia. Kalau bagi dia melihat suatu pandangan film ya, karakter Mbak Clara Bernadette ini kan kuat banget ya, dalam artian dia yang apa bernyawa banget seperti orang yang kayaknya nih orang ini nih bakalan cool banget gitu ya. Tapi kita bisa lihat ketika dia memerankan, apakah olah mata dia kita bisa kontak dengan lawan main kita ini sebagai bentuk olah kita dalam melihat dialog itu akan tampil masuk ke dalam diri orang lain atau enggak gitu. Jadi kalaupun romans nih, kita romans bicara romans, tapi teman main kamu itu seorang pasangan suami istri misalnya, tapi tidak berani menatap mata keduanya, itu akan sangat terlihat aneh karena dia keduanya adalah seorang suami istri. Alangkah lebih baiknya mungkin di belakang layar pada saat reading atau pada saat hal-hal belum kita take on set itu mungkin bisa saling tatap mata untuk melihat lawan main kita itu seperti apa. Bukan hanya cewek-cewek, cowok-cowok atau cewek cowok ya, tapi semua hal yang berkaitan. Misal ada rombongan ramai-ramai di sekitar kita, ya kita perlu lihat lah lingkungan kita bagaimana acting itu secara jelas dan mempermainkan hal yang berada di sekitar kita. Misal kita sedang menanyakan waktu, di sekitar nggak ada jam dinding yang menempel, kita bisa lihat ternyata ada properti yang menempel di sini jam, ya kita bisa lihat. Atau mungkin ada dialog menanyakan waktu, di sekitar nggak ada jam, kita bisa lihat HP yang kita bawa. Atau bahkan nggak ada pun sama sekali, kita bisa improve ke karakter yang lain, atau kita mau improve sesuatu untuk lihat apa gitu, matahari atau bagaimana. Itu menjadi olah olah mata kita atau olah tubuh kita secara secara murni gitu, secara aslinya.
Kemudian ada suara. Suara kita bisa pelajari dari nada dasar, harus ngobrol nada dasar dulu nih. Cara pelatihannya bisa dengan flat kalau masuk ke penokohan bagaimana. Temponya gini. Kalau misal dialognya kan aku suka sama kamu gitu kan, ada kalimat aku suka sama kamu, dia mengutarakan aku suka sama kamu, kamu mau nggak jadi pacar aku, kalimatnya seperti itu. Tapi nggak mungkin kan ketika di film dia akan berbicara seperti itu. Ya mungkin aja, mungkin kalau diperankan oleh Bang Raditya Dika ya, yang cara bermainnya dia seperti itu. Tapi apakah mungkin kalau romansnya seperti itu mulu gitu kan? Enggak juga, per masing-masing film kan dia punya karakter, punya gaya hidupnya sendiri-sendiri untuk menghidupkan tokoh atau karakter dan cerita itu. Dan bagaimana mungkin kita bisa menggunakan suara itu baik gitu. Dan misal kita menggunakan suara olahannya seperti ini, aku suka sama kamu, kamu nggak jadi pacar aku, misalnya ya, misalnya. Atau mungkin kita bisa ambil orang yang agak sedikit pemalu. eh eh, aku aku suka sama kamu, kamu nggak jadi pacar aku. Nah, itu kan kita bisa dasari oleh suara kita, bagaimana kita mempadatkan suara itu biar masuk ke dalam dialog itu. Dan bagaimana tempo emosionalnya ya, padat, jelas. Ini bisa dilihat dari cara penyampaian dialog, emosionalnya cepat atau lambat, A, I, U, E, O-nya harus jelas. Terus bagaimana kita bisa melihat role model, nyaman masuk dalam skrip itu agar cerita itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada karakter. Kita bisa melihat dalam cerita itu, pahami bagaimana setelah ini bakal ada sampai di bagian apa dan akan ada kejadian apa di ceritanya. Misalnya gini, karakter tukang bakso kalau ngomong pasti sambil melayani dagangannya. Gak mungkin dong tukang bakso gini, kita tukang bakso kan, ini ibarat depanku ini adalah dagangannya dia, gerobaknya dia. Masa kita ngobrol gini diam doang, mas mau beli apa mas? Beli bakso, nggak pakai mie, nggak pakai mie, oke. Gini dong, padahal kita in frame. Ya identiknya walaupun kita close up dari belakang atau dari mana sudut pandangnya kamera, ya seolah kita berada masuk di dalam cerita itu. Ketika kita dihadapkan oleh bakso, gerobak di depan situ, ada beberapa properti bakso, uas segala macam, dia permainkan semua alat yang ada di depan situ, maka kita akan masuk benar-benar di dalam situ. Aku pernah berada di dalam suatu ekstras ya. Benar, ini pengalaman yang saat itu aku bermain di Jogja menjadi seorang ekstras. Aku di situ menjadi ekstras hantu Cina. Mau gak mau aku coba meriset, setahu aku aja gimana caranya aku bisa menjadi hantu Cina. Hantu Cina identik dengan seperti ini, ya kan? Tangan seperti ini dan dia kaku. Yang namanya hantu pasti kaku dong. Pasti kita harus belajar. Dan apa yang aku amati, aku olah tubuh aku dengan apa, mata seperti ini. Aku benar-benar membuat mata itu putih semua agar apa? Agar pandangan ini ya benar-benar emang menjadi seorang setan gitu. Tidak melulu kita melihat bahwa aktor itu ya harus harus mendapatkan peran, harus mendapatkan dialog, harus mendapatkan nama. Ya enggak, kalau kamu mendapatkan peran, kalau kamu mendapatkan ekstras, itu artinya kamu dibutuhkan di situ. Karena itu juga membangkitkan suasana latar belakang yang ada di sekitar karakter-karakter utama gitu. Yang intinya gitu, aku punya satu slogan ya, satu satu hal, bukan slogan sih, lebih identiknya dengan kata-kata motivatorku sendiri. Peran kecil adalah benih untuk menjadi besar. Ini kata-kata motivatorku yang sekarang selalu aku gaungkan di mana-mana ya, apalagi selalu aku pasang di Instagramku. Ya paling gitu aja untuk aku masalah aktor, hal simple yang mungkin berkaitan dengan pengalaman temanku dan juga pengalamanku sendiri. Sampai jumpa di lain kesempatan di vlog atau konten selanjutnya. Terima kasih.